Halo guys, jadi di sini aku Muhammad Ridho Utomo dari Departemen Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November akan membahas tentang kenapa sih kita harus berinvestasi. Mau tahu kenapa kita harus berinvestasi? Yuk ikuti terus video kali ini. Oke, banyak teman-teman ataupun orang-orang di sekitarku nih yang belum mulai berinvestasi. Mungkin karena satu atau dua hal alasan sederhana mereka nggak tahu kenapa harus berinvestasi. Padahal ya 10 juta rupiah yang kita punya hari ini belum tentu nilainya akan sama 5 atau 10 tahun kemudian. Karena apa? Karena dari yang sebelum-sebelumnya nilainya itu selalu pasti akan turun. Maksudnya gimana tuh? Nah, misalkan dulu kita naik angkot jauh ataupun dekat itu harganya 2.000 dong. Sekarang dekat ataupun jauh harus bayar 5.000 untuk jarak yang sama. Nah, selain itu contohnya ketika kita nonton bioskop, dulu masih banyak banget yang harga tiketnya 30 ribuan ataupun 25 ribuan. Nah, sekarang gimana? Sekarang udah gak ada, atau kita susah mencari tiket semurah itu. Mungkin cuma ada di Grand City dengan harga 30 ribuan. Nah, karena rata-rata udah 50 ribu ataupun 60 ribu di setiap mallnya. Nah, dari dua contoh sederhana tersebut, aku yakin 10 juta yang kita punya hari ini, kemampuan belinya pasti bakalan turun 5 ataupun 10 tahun kemudian. Terus kita harus ngapain nih untuk mencegah hal tersebut terjadi? Nah, begitulah mengapa kita harus memulai berinvestasi. Oke, investasi secara singkatnya adalah mengorbankan sebagian konsumsi hari ini dengan harapan apa yang kita korbankan tersebut menghasilkan lebih banyak lagi di masa depan atau di masa yang akan datang. Jadi, kalau misalkan kita punya uang 10 juta dan kita mutusin untuk menyimpan nih 2 juta di dalam celengan ayam. Nah, hal tersebut bukanlah investasi guys, karena ketika celengan tersebut kita pecahin 5 tahun ataupun 10 tahun kemudian, jumlahnya pasti akan sama kan, gak berkurang ataupun gak bertambah. Nah, jadi kita harus belajar cara menyimpan uang di tempat lain. Supaya apa? Supaya 2 juta yang kita punya hari ini 5 tahun atau 10 tahun kemudian nilainya akan tumbuh lebih besar lagi. Nah, untuk itu aku punya 6 tempat penyimpanan uang atau nyimpan uang yang akan dijelasin pada video kali ini. Oke, dari ke-6 tempat penyimpanan uang tersebut, ada yang bisa disebut investasi, ada yang nggak bisa. Di mana aja kah? Oke, yang pertama itu ada celengan ayam. Kedua itu ada bank. 3 deposito. Keempat bank obligasi. Kelima reksadana. Dan yang keenam adalah saham. Oke, yang pertama celengan ayam. Celengan ayam dengan uang juta yang kita sisihkan ke dalam celengan ayam 5 tahun kemudian hampir pasti jumlahnya tetap 2 juta. Alias imbal hasilnya adalah 0%. Karena dalam 5 tahun itu tidak ada yang berkurang ataupun bertambah. Apakah itu bisa disebut investasi? Tentu saja tidak. Oke, yang kedua itu adalah bank. Banyak orang gak sadar nyimpen uang di bank itu sekarang bunganya cuma 0,65%. Gak nyampe 1% pun per tahun. Sedangkan biaya adminnya itu sekitar 10.000 per bulan. Oke, kalau kita misalkan punya 2 juta rupiah dan kita simpan di bank selama 5 tahun, berarti saldo kita di akhir tahun kelima adalah 1,4 juta. Loh, kok malah berkurang ya? Ya, hal tersebut berkurang karena lebih besarnya biaya admin daripada bunga yang kita terima. Nah, berarti menyimpan di celengan lebih baik dong? Ya tentu aja enggak. Aku sih lebih baik menyimpan di bank daripada di celengan ayam. Nah, kenapa sih? Ya karena risikonya tentu jauh lebih besar kalau disimpan di celengan ayam tuh. Nah, belum lagi kalau kita mau transaksi, masa harus percayain ayamnya dulu nih? Oke, balik lagi.
apakah bank ini memenuhi konsep investasi? Nah, tentu saja tidak. Oke, yang ketiga ini adalah deposito bank. Hal ini beda ya sama sekedar menyimpan uang. Nah, di bank deposito itu kita menyimpan uang di bank, tapi ada jangka waktunya dan umumnya nggak bisa diambil. Nah, kalau jangka waktunya belum selesai atau semacam di lock itulah, bisa selama sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan seterusnya. Dan kalau kita punya uang 2 juta nih dan mau ditaruh di deposito, itu pilihannya terbatas. Nah, dari keempat bank terbesar, contoh setahu itu hanya ada Bank Mandiri yang bisa menaruh minimum deposito sebesar 1 juta. Oke, sekarang kita anggaplah boleh menaruh deposito di bank mana aja deh. Dengan bunga deposito kita ambil yang paling tinggi, yaitu 4%. Berarti uang 2 juta kita akan menjadi 2,34 juta rupiah di akhir tahun kelima. Nah, cara bacanya itu gini, kita punya uang 2 juta rupiah di awal, terus kita masukkan ke deposito ke bank dengan bunga 4% per tahun. Berarti dalam setahun kita akan mendapatkan bunga 80.000 rupiah. Tapi dipotong pajak dulu sebesar 20% dari yang kita dapat. Berarti pajaknya itu 16.000, sehingga bunga bersihnya itu adalah 64.000. Jadinya saldo kita di akhir tahun pertama itu adalah 2.064.000. Lalu tahun kedua dimasukkan lagi nih semua uangnya termasuk bunga, dan jadilah 2,13 juta di akhir tahun kedua, dan seterusnya, dan sampai tahun kelima uang kita di deposito bertumbuh 17%. Nah, balik lagi nih, apakah ini bisa disebut investasi? Ya, bisa banget, karena uang kita bertumbuh menjadi lebih banyak dibandingkan dengan uang kita 5 tahun yang lalu. Nah, oke, yang keempat ini adalah obligasi. Nah, kalau sebelumnya kita minjemin uang ke bank dengan jangka waktu tertentu, lalu kita mendapatkan bunga. Nah, kalau obligasi ini kita minjemin uang ke negara ataupun perusahaan dengan jangka waktu tertentu, dan akhirnya sama kita akan dapat bunga, dan juga biasanya lebih tinggi daripada deposito, sekitar 6% per tahun. Jadi kalau kita punya uang 2 juta rupiah, kita belikan obligasi dengan bunga per tahunnya adalah 6%, maka uang kita akan menjadi 2,6 juta rupiah. Lebih besar sedikit daripada kita masukkan ke deposito, sebab hubungannya memang lebih besar obligasi dibandingkan deposito. Dan pajaknya, kalau obligasi itu hanya 10% dibandingkan deposito yang kena pajak 20%. Oke, balik lagi, apakah ini bisa disebut dengan investasi? Ya, benar, jawabannya adalah iya, karena uang kita terus bertumbuh. Ini next, yang kelima ini adalah reksadana. Reksadana ini agak tricky ya, karena reksadana ini banyak bentuknya. Singkatnya, kalian punya uang dan manajer investasinya punya kuasa nih. Uang kalian akan mereka investasikan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Nantinya hasilnya akan dibagi ke kalian semuanya. Terus si manajer investasi ini akan dapat fee karena pakai jasa mereka. Nah, tingkat keuntungan investasi reksadana ini sangat bervariasi. Biasanya sampai di angka 10% per tahunnya. Nah, untuk asumsinya pertemuan kita kali ini uang 2 juta kita kalau kita masukin ke dalam reksadana yang return setahun katakanlah 10%, maka uang kita tersebut akan menjadi 3,2 juta rupiah. Lumayan lah, dana kita bertumbuh 61% dalam 5 tahun. Kenapa bisa gede banget sih? Ya karena kita asumsi pertumbuhannya itu adalah 10% per tahun, dan reksadana itu nggak ada kolom pajaknya. Kan lumayan. Nah, jelas banget ya kalau reksadana ini bisa dibilang sebagai instrumen investasi. Oke nih, yang terakhir itu adalah saham. Saham ini jauh lebih kompleks ya daripada sebelumnya.
Tapi kalau kita pelajarin benar-benar, nggak sesulit itu kok belajarnya. Kita belajar di mana-mana, terserah di mana aja. Saham dalam 23 tahun terakhir itu kira-kira naiknya per tahun adalah 10,6%. Nah, kalau teman-teman cari di internet ya sekitar 10 sampai 12%. Rata-ratanya setahun kita ambil yang paling tinggi aja ya, mungkin 12%. Nah, jadi kalau kita punya uang 2 juta rupiah dan kita taruh di dalam saham selama 5 tahun dan imbalnya hasil per tahunnya itu 12%, maka uang 2 juta kita akan menjadi 3,5 juta rupiah. Lumayan nih. Dan umumnya saham ini memang returnnya lebih besar daripada reksadana dalam jangka panjang. Dan kalau kita memilih sahamnya harus benar-benar ya kalau ngasal jangan berharap apa-apa ya. Nah, oke, balik lagi. Nah, jelas kalau saham ini sangat bisa disebut sebagai investasi. Oke, kita sekarang merangkum dari ke-6 tempat menyimpan uang ini. Yang bukan investasi itu adalah celengan ayam dan bank. Nah, lalu 4 sisanya itu yaitu deposito, obligasi, reksadana, dan saham. Nah, itu adalah investasi. Nah, jadi kalau kalian punya uang lebih pada tahun ini, bisa digunakan sebagai investasi. Kenapa? Karena uang kita akan bertumbuh lebih banyak lagi. Dan kita cuma duduk-duduk aja, kita bisa mendapatkan uang lebih banyak. Mungkin cukup sekian video singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like ya, dan share jika video ini berguna. Dadah.